Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jam 4 lewat 5 menit. Saya bangun dari tahajud dari jam 3. Ini biasanya jam ini kalau di daerah barat Indonesia, di daerah timur Indonesia, ukuran dari sini. Kalau di Jakarta, daerah-daerah Pulau Jawa dan sekitarnya, mungkin ini udah agak siang. Biasanya masyarakat udah pada mulai aktivitas sholat subuh, lalu mulai beraktivitas seperti biasa mengawali pagi. Lah kalau di sini, karena ujung barat banget orang belum pada bangun, hanya 1-2 orang aja yang suara di masjid juga belum kedengeran. Nanti sekitar jam 5 kurang baru mulai ada ngaji. Di sini malambat. Di sepi-sepi begini, sholat malam kita berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita membaca sholawat, sholat sunat 2 rakaat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, dan juga kita membaca beberapa ayat Quran. Nah, di kesempatan yang pagi yang sunyi sepi ini, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang ada kalanya ketika hidup kita ini susah banget. Susah itu apa ya? Ya karena mungkin terutama nih rezekinya susah banget. Pertama, kedua jalan hidupnya susah banget. Rezeki susah, kita mau usaha, modal belum ada, kita mau dagang juga modal belum ada, usaha mau jualan apa, modal belum ada, mau kerja juga belum ada pekerjaan. Ya kemampuan kita, yang namanya orang kerja kan menurut kemampuannya. Kalau nggak ada kemampuannya ya paksa tenaga, kan begitu. Orang yang bekerja di bagian bangunan aja itu kan harus ada ilmunya juga. Tukang-tukang tuh ada ilmunya juga. Semua ada ilmunya. Lebih dari itu biasanya insinyur. Tapi kalau yang pada umumnya aja biasa-biasa. Yang biasa saya lihat di kecil-kecil saya, tukang-tukang itu mereka juga ada ilmunya, bukan gak ada ilmunya. Kadang-kadang mengukur perbandingan bangunan segala macam itu ada ilmunya. Cuma saya mau bilang begini, kadang-kadang kesulitan kita luar biasa. Ketika kita kesulitan luar biasa, khawatirnya nanti kemana-mana akibatnya. Kadal pakru ayakun al kupro, nyaris kepakiran bikin orang menjadi kafir. Memang seperti itu. Kalau ada ular dan kemiskinan, saya akan bunuh pertama kali kemiskinan, kata Ali. Kenapa kemiskinan itu mengancam semuanya? Mau makan susah, mau makan ya susah. Mau biaya sekolah anak susah, mau kemana-mana susah. Bensin kagak ada, segala macam kan. Mau yang lain-lain aja susah. Mau nyari ilmu juga susah. Jangankan mencari ilmu, menambah pengetahuan, mau makan aja susah. Kalau udah kayak gini luar biasa. Walaupun gak semua orang, tapi banyak yang seperti itu. Apa yang mesti kita buat kalau udah begini? Yang membukakan pintu rezeki tiada lain, tiada bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama yang membuka pintu rezeki. Selain juga kita minta, kita usahakan untuk berusaha. Karena itu ajaran Rasulullah yang namanya usaha. Lihat Rasulullah ketika beliau tidak ada makanan di rumahnya, ketika datang ke rumah cucunya, Hasan Hussein melihat cucunya belum pada makan, beliau keluar. Ngapain? Ke kebun, nimba air untuk mencari makan. Yang di korma diberi kepada Rasulullah dengan timbaan air itu. Lalu jika Ali kesusahan, Ali pergi ke pasar. Ngapain tuh? Kali-kali aja di pasar ada yang bisa dikerjakan. Namanya juga pasar pusat keramaian. Jangan disangka Ali orang yang ibadahnya seperti kita. Beliau jauh daripada kita. Mungkin kalau membaca Quran, membaca amalan-amalan, membaca sholawat, jangan tanya alimah. Nah tinggal kita ini jangan sampai kita berpangku tangan. Walaupun saya dihantam sama orang, berpangku tangan nggak masalah. Yang penting tidak mengganggu orang. Siapa bilang berpangku tangan, bermalas-malasan tidak mengganggu orang? Siapa yang bilang? Itu lama-kelamaan jemuran orang hilang. Ayam orang hilang. Yang udah begitu anak muda. Salah kalau anak muda dibiarkan berpangku tangan. Dari muda anak-anak dididik untuk belajar. Tidak, ya mungkin gak semua orang belajar biologi, fisika, kimia, matematika. Tinggi sedikit lagi belajar kejuruan, farmakologi, fisiologi, ilmu kebidanan dan kandungan untuk dokter. Kemudian lagi patologi anatomi. Kemudian lagi yang bagian insinyur, semua segala macam kan itu ada ilmunya. Yang bagian-bagian agama semua ada. Nah, nggak semua orang bisa belajar seperti itu. Mungkin yang langsung ada yang belajar teknik kejuruan bagian mesin,
kemudian pertukangan, kemudian lagi internet marketer, pemasaran, semua ada ilmunya. Kalau berpangku tangan itu bukan ajaran Rasulullah. Rasulullah ngajarin seperti itu. Kalau misalnya kita dari muda udah santai-santai, dibilang sama William Shakespeare, if you sing before breakfast, you cry before night. Jika kamu menyanyi sebelum kamu makan pagi, maka perut kamu akan menangis sebelum datangnya malam. Pagi-pagi kita muda-muda ini kita main-main, berpangku tangan, main game, nggak mau usaha, nggak mau ibadah, nggak mau belajar. Ya nanti udah tuanya makin susah, karena umur kita berjalan terus. Hal-hal yang seperti itu tuh yang biasanya orang, jangan dibilang yang penting tidak mengganggu orang, 100% mengganggu orang. Mula-mulanya emaknya diganggu, bapaknya diganggu, mau punya motor, kerja nggak mau, usaha nggak mau, mengancam orang tua, beliin motor, kalau enggak gua bakar rumah ini. Udah banyak banget yang kayak begitu. Udah banyak banget. Lantaran apa tuh? Lantaran nggak diusahakan dari masih kecil pendidikannya. Pendidikan kan gak harus tinggi. Yang penting belajar. Enggak semua orang mampu pendidikan tinggi. Sekarang luar biasa. Yang mampu silakan, alhamdulillah. Yang enggak, luar biasa sulit mahalnya. Mungkin kita ke sekolah-sekolah kejuruan. Tidak sekolah, belajar dari kawan-kawan juga bisa. Yang penting ada yang bertambah setiap hari dari ilmu dan pengalaman. Buat apa tuh? Untuk bekal di masa depan. Bukan berpangku tangan. Itu ajaran setan yang mengajarin orang berpangku tangan. Yang penting gak mengganggu orang. Luar biasa mengganggu orangnya. Jemuran. Mula-mula emaknya digangguin. Bapaknya digangguin. Lama-lama mau ngerokok, mau minum. Gak ada makanan. Akhirnya apa? Ayam orang hilang. Gas, tabung gas orang hilang, AC orang hilang. Apa yang gak mengganggu? Tetap aja mengganggu yang seperti itu. Luar biasa. Jangan sampai seperti itu. Biasanya orang-orang yang ngomong seperti itu, orang-orang yang suka ngajarin orang amal ini, amalan itu. Dia sendiri gak ngamalin. Padahal Rasulullah mengajarkan kita untuk satu hari Khalifah Umar itu menegur orang lagi sholat di dalam masjid. Di jam-jam kerja, jam-jam 8, 9. Lagi ngapain Pak? Bahasa kita mah, lagi berdoa ya Khalifah. Berdoa minta apa? Minta rezeki. Udah dapat? Belum ya Khalifah. Bukan begitu caranya. Tadi malam kamu kemana? Malam sujud kepada Allah. Minta dibukakan jalan rezeki oleh Allah. Lalu siangnya usaha. Itu. Ketika Nabi Adam bilang pada Allah. Dalam Israel, lihat dia bilang, ya Allah, udah 40 tahun saya gak makan, perut saya lapar. Dia bilang, Nabi Adam kan gede badannya. Kalau puasa aja setahun penuh. Sahur tahun 2023. Buka akhir 2024. Kalau Nabi Adam lah, kalau kita kan badannya kecil-kecil. Jadi apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam ketika dia mengeluh, ya Allah, perut saya udah lapar, udah lama nggak makan. Lalu Allah lakukan apa coba sama Nabi Adam? Dikirimnya sapi. Wahai Adam, ini garap tanah, tanemin, nanti akan keluar tumbuhan dari situ. Lah kita maunya gampang aja, baca ini, baca itu. Bacaan amalan itu mengiringi usaha kita. Kalau usaha kita aja males, ya susah kalau kayak gitu. Karena Rasulullah bukan orang yang males. Beliau bergerak, beliau berusaha. Walaupun beliau paling rajin ibadahnya, paling takwa, yaitu kakinya sampai bengkak-bengkak. Tapi beliau gak berpangku tangan. Beliau berusaha. Jangan dengar lagi orang-orang yang seperti itu. Berpangku tangan juga gak apa-apa, yang penting gak mengganggu orang. Itu ajaran setan yang kayak begitu. Udah pasti mengganggu orang. Emaknya dirongrong, bapaknya dirongrong, ya udah tanah dijualin aja tanah. Gak mau usaha. Coba orang-orang, saya lihat sendiri dari masih kecil saya, orang-orang yang dari masih kecilnya tanah orang tuanya luas, dijualin, sampai setengah bayar, gak punya kemampuan selain jual tanah. Tuh tanah kan dijual habis. Nah sedangkan orang yang dari masih kecil belajar di pesantren, lalu udah pulang pesantren gak sanggup masuk perguruan tinggi, jualan sama orang tua di rumah. Sekarang hartanya udah miliaran, udah banyak orang yang kebantu. Bukan hanya tidak nyusahin orang, tapi orang pada dibantu sama dia. Anak-anak yatim, orang-orang kesusahan, orang-orang tua yang udah gak sanggup mencari pekerjaan, itu dibantu sama dia. Kenapa? Ya karena awalnya memang anak pesantren, ditanemin ketakwaan oleh Allah. Nah itu yang saya lihat. Lah orang-orang yang dari mudanya pada santai aja, berpangku tangan, gak belajar aja gak mau ngaji. Dekat dengan ulama, dekat dengan kiai. Ulama mungkin terlalu jauh lah. Dekat dengan kiai, dekat dengan ustadz di kampung, gak mau belajar. Saya punya pesantren. Waktu saya masih kuliah, di akhir-akhir masa kuliah itu ada satu kawan saya, waktu beda fakultas, beda jurusan. Jadi KKN sama-sama. Ketika pulang sebentar dari KKN, kalau saya kan pulang sebentar minta izin karena nyebrang lautan ke daratan saya ngapain? Ngambil tabungan, beli kitab. Nah, kemudian kawan saya ini
Pulang juga di masa yang berbeda, di waktu yang berbeda dia pulang. Lalu dia pulang-pulang ke pulau lagi, ke tempat kami KKN, itu dia bawa sayuran. Macam-macam sayuran. Orang pulau kan yang butuh sayuran, bukan ikan. Ikan mah dia banyak. Yang butuh ikan tuh ikan asin, itu orang gunung. Nah orang pulau itu butuhnya sayuran. Itu disambut dengan yang punya rumah, yang tempat kita camp kita di situ, tempat kita nginep di situ selama KKN, disambut dengan senang hati. Karena bawa sayuran banyak banget. Sampai bekarung dia bawa. Ada sawi, ada sayur apa namanya itu, banyak dah sayuran dia bawa. Dia senang, kangkung ada, bayam ada, macam-macam sayuran dia bawa. Lalu saya tanya, ente beli di mana sayuran ini? Anak kagak beli. Ngapain? Dulu saya kan sering bertani di rumah. Jadi selama kalau pagi saya kuliah, sore-sore nggak ada kuliah, biasanya kadang-kadang kalau saya kan beda, ada saya kuliah di dua tempat. Yang satu saya praktikum. Kalau sore udah praktikum. Kalau dia kan nggak praktikum lagi, karena beda universitas, beda jurusan, dan dia nggak ada praktikum ya, karena bukan jurusan praktikum, yang ada praktikumnya. Kalau saya kan ada. Nah, kemudian saya juga kuliah di tempat yang sama dengan dia yang tidak ada praktikumnya. Nah disitulah KKN. Jadi pagi-pagi ketika dia kuliah udah siang, udah pulang, biasanya jam pertama, jam kedua, jam ketiga nggak ada karena soto johor. Nah jam keempat baru ada. Biasanya itu jam ketiga nggak ada, jam keempat, jam kelima. Nah, jadi jam keempatnya jam ketiganya dihilangin, dinaikin jadi jam keempat. Itu habis asar, itu dia nanem, ada sayuran, ada segala macam kan. Selama dia KKN ya diurus sama adiknya. Cuma nyiramin aja, lihat-lihat gitu kan. Itu hasilnya banyak dan dikasih. Bayangin coba. Dan saat ini ketika dia dari muda udah itu berusaha bertani, bertanam itu kan, itu dijual sama dia untuk bayar kuliah, untuk segala macam kepentingan kuliah. Sekarang udah di kantor. Jadi apa tuh? Ya jadi pegawai. Udah keluar NIP-nya dan udah penghasilan udah biasa seperti biasa, udah normal pada umumnya. Padahal dari orang yang tadinya bertani di kampung, dari tani dikit-dikit itu. Coba bayangin kalau dia berpangku tangan. Kayaknya aneh kalau ada orang pikirannya nggak apa-apa berpangku tangan, yang penting nggak mengganggu orang. Ya udah pasti mengganggu orang, biar gimana pun juga. Yang udah pasti diganggu nomor satu orang tuanya. Kalau nggak, sering banget saya dengar dulu, kalau nggak beliin motor gua bakar nih rumah. Sering banget yang kayak begitu, nggak denger. Sering banget yang kayak begitu. Kenapa ya? Pekerjaannya nggak ada. Tidur sampai jam 9, jam 10, jam 11 baru pada bangun. Jam 2 siang baru pada bangun. Dulu saya pernah dikeluhkan oleh saudara saya sepupu, dibilangnya, ini pening pala abang. Kenapa? Ini anak jam 2, jam 3 baru bangun sore. Malam begadang aja. Coba lihatin, gak pening kepala orang tua kayak gitu. Itu orang yang teratur hidupnya. Mereka berusaha dari masih muda, mereka berusaha tua, tengah baya, alhamdulillah, seusia kayak kita udah bisa hidup dengan normal, dengan baik. Makanya jangan pernah berpikir, orang-orang yang menganjurkan orang berpangku tangan aja, mengamalkan amalan ini, amalan itu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Amalin setiap hari, malah sambil usaha itu. Saya punya satu kenalan yang siap saat mau ya saya, Ustadz dari saya susah banget itu, suami kerja, dipecat gara-gara 3 kali nggak masuk berturut-turut, ya dipecat. Kemudian keluar dari situ nggak mau lagi. Akhirnya terus rajin berselawat membaca surat Al-Waqiah. Alhamdulillah Allah bukakan pintu jalannya. Ngapain tuh? Ada yang ngajakin jualan, masukin ke warung. Ya ada kopi gelas, mie gelas, kopi apa itu namanya, macam-macam dah itu. Segala macam itu barang-barang yang rentengan itu. Alhamdulillah sehari bisa dapat 400, 500, sekarang malah 600, 700 udah Ustaz sehari. Coba bayangin, setiap pagi tuh kalau anaknya sekolah, dia ngeliling gitu, bawain tuh ke warung-warung, dimasukin. Alhamdulillah 700 ribu, 10 bulan, 10 hari berapa? 7 juta. Sebulan berapa? 21 juga. 21 juga itu. Walaupun itu semua modalnya, termasuk untungnya, yang penting kan ada putarannya. Beda loh orang jualan dengan orang yang bekerja. Bukan ngecilin orang kerja, tapi semua usaha itu bagus. Jangan berpangku tangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, mudah-mudahan dan berkahnya di hikmahnya. Jangan berpangku tangan karena itu ajaran setan. Rasulullah mengajarkan kita untuk bekerja, bersolawat, membaca surat Al-Waqiah, mendekatkan diri kepada Allah malamnya. Siangnya kita sambil bersolawat, sambil membaca ya Allah ya Wahhab ya Razzaq, kita kerja. Walaupun kerja nggak harus keluar rumah. Sekarang makan jadi konten kreator, itu Facebook. Ibu-ibu, saya pernah ngeliat itu ibu-ibu dibayar 4.000
200 atau 300 dolar lebih dalam satu bulan itu. Berapa juta, berapa puluh juta itu dari konten kreator Facebook aja. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Kita jangan berpangku tangan, kita ikuti ajaran Rasulullah karena beliau mencontohkan kita untuk bekerja. Dan Allah memuji keluarga Daud yang bekerja dengan tangannya sendiri. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.